Tapi kalau misalkan ya dok ya, mungkin bukan hanya aku yang rasain ya, mungkin juga bunda lain atau mungkin Mbak Sally nih gitu. Pernah nggak sih kalau misalkan anak lagi ngambek, itu kita harus gimana? Jadi balik lagi tadi seperti yang di awal, kita harus mengenali dulu karakter anak masing-masing. Oke. Kemudian kalau anak ini sedang istilahnya dia mengeluarkan keinginannya tapi lewat emosi Tantrum yang berlebihan gitu kan ya. Ya kita sebagai orang tua yang pertama, jangan panik dulu. Usahakan tetap tenang saat menghadapi anak. Jangan dia lagi ngamuk, kita ngamuk balik. Nah itu juga nggak bakal ketemu. Atau sebaliknya dia ngamuk, kita langsung kasih apa yang dia mau. Itu lebih nggak bagus lagi ya. Iya, Oke. Yang pertama itu kalau marah diem aja ya kan. Nah, kita tuh harus cari tahu dulu gitu loh. Dia tuh marahnya kenapa ya? Karena marahnya dia tuh sebenarnya ada beberapa penyebab faktor gitu kan. Ada mungkin sesuatu yang dia pendam. Betul. Ya kan, yang dia pendam akhirnya dia kayak cuma kenapa dong dia akhirnya sensi gitu. Oke. Gitu. Halo sahabat Halo Dokter dan juga Bunda, apa kabar nih? Seru banget ya, kita hari ini ketemu lagi untuk bahas tema yang menarik. Pernah nggak sih ngelihat anak yang lagi tenang-tenang aja atau mungkin lagi senang gitu ya dalam waktu singkat, tiba-tiba udah ngambek atau bete sendiri gitu kan. Nah mungkin ini lebih sering terjadi pada anak remaja ataupun menjelang usia remaja ya. Meski begitu ini juga bisa muncul loh pada anak-anak yang lebih muda lagi. Kalau anak lagi ngalamin yang kayak gini, sebagai orang tua itu suka bingung gak sih? Mau marah balik, takut gimana, ngadepinnya atau counter juga langsung takut anak tambah teriak, atau ngediemin malah takut salah. Ditegor tambah takut salah lagi. Nah biar gak bingung, aku mau ngobrol-ngobrol seputar hal ini bersama ahlinya nih. Yang pertama, halo Mbak Sally Giovanni. Halo. Apa kabar? Baik. Nah Bunda, Mbak Sally ini adalah pemilik dari Batik Trusmi yang saat ini aku lagi pakai dan juga mungkin udah pada tahu ya. Dan bukan cuma itu juga, Mbak Sally ini juga pemilik The Keranjang Bali dan juga Miss Universe Bali dan masih banyak lagi usahanya di luaran sana. Wow, luar biasa nih. Oke, nanti kita kupas tuntas ya Mbak Sally ya mengenai pengalaman pribadi nih cara ngadepin anak yang sering moody dan ngambek. Wah, menarik sekali Iya ya. dong. Dan bukan cuma ada Mbak Sally dan saya aja di sini, tapi juga ada Dr. Abinoya. Siapa lagi? The one and only. Halo Mbak Suci, Mbak Sally. Halo dong. Sehat dok? Sehat. Oke, nah Dr. Abinoya ini udah pasti tahu ya, udah berseliweran di sosial media di mana-mana sudah memberitahukan mengenai manfaat dan edukasi kesehatan melalui sosial medianya Halo Dokter. Nah langsung aja nih Mbak Sally, aku tuh penasaran banget, mungkin pemirsa di luaran sana atau juga Bunda di luaran sana pasti kayak, Mbak Sally tolong dong ajarin atau mungkin sharing dong kalau misalkan anak moody dan sering ngambek tuh gimana, atau mungkin nih Bunda nggak ada yang tahu nih, Mbak Sally ini punya pengalaman yang unik banget. Boleh diceritain nggak sih dari awal nikah sampai akhirnya punya anak? Iya, di sini sih Sally mau sharing Okay. pengalaman ya. Jadi Sally memang nikah muda. Wow, boleh tahu nggak umurnya berapa? Saat itu Sally nikah tuh baru lulus SMA. Jadi Wow. masih usia 17 tahun. Oke. Begitu. Terus Sally punya anak ketika usia 18 tahun. Oh, oke. Jadi sudah bisa dibayangkan ya gimana repotnya dan maksudnya harus mengontrol emosi ketika pertama kali punya anak. Jadi ibu gitu kan pertama kali jadi ibu. Ya. Itu sangat luar biasa, tapi karena Sally juga dibantu ya kan sama orang tua ya gimana sih belajar cara mendidik anak, apalagi ya pertama gendong bayi, terus kan pertama harus apa ya kalau itu bangun malam gitu-gitu. Tapi itu sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi itu momen yang tak terlupakan. Kayak gitu. Wow, jadi menikah usia muda tuh bukan menjadi penghalang kita menjadi ibu yang luar biasa memberikan terbaik buat anak-anak. Benar nggak? Betul. Nah, tapi ada kesulitan nggak sih Mbak Sally pada saat menikah 17, punya anak 18, itu kan masih apa ya ibaratnya masih jiwa-jiwa yang luar biasa tuh anak muda gitu. Terus punya anak yang diberitahukan ngajarnya supaya apa ya anaknya jadi lebih kalem atau mungkin biar nggak sering ngambek dan kemudian pernah nggak ada cerita nggak bisa di-share sama Bunda? Kalau dibilang kesulitan pastilah awalnya ada manusiawi ya, kita baru pertama pasti meraba-raba dan belajar. Tapi Sally selalu mikir seorang ibu tuh pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Betul. Dan caranya tuh berbeda-beda. Jadi nggak bisa nih kita mensamaratakan semua cara mendidik orang tua ke anak gitu kan. Sesuai dengan kebutuhan. Dan yang paling tahu kebutuhannya itu adalah ibunya gitu. Iya, betul. Iya. Mbak Sally udah punya anak berapa?
sekarang aku punya anak 3. Wow, jadi ada anak cewek juga? Ada, jadi yang pertama tuh cowok, yang kedua cewek, yang ketiga cewek. Wow, biasanya kalau anak cewek itu kan double ya ibaratnya nih. Pernah gak sih nemu momen-momen anak ceweknya Mbak Sally itu lagi ribut-ributnya terus akhirnya sampai Mbak Sally harus turun tangan cara ngadepin anak yang lagi mudian atau ngambek, apalagi cewek gitu misalkan? Iya benar sih. Nah cewek ini, apalagi aku yang cewek kan yang kedua sama yang ketiga tuh, ya kan, pastilah pernah berantem gitu. Terus yang cewek ini kan memang agak sedikit baperan ya. Cuma Sally lebih ke lebih coba menenangkan gitu kan, menenangkan dan mendengarkan dulu nih, ya kan. Ini ribut-ribut, kenapa nak, kenapa? Coba kakak kenapa, adek kenapa? Mau tahu dulu history, jadi nggak menjas langsung kamu salah, kamu bener, nggak. Pengen denger dulu dari mereka, dari kedua belah pihak nih. Ya kan? Kita nggak boleh denger dari satu sumber. Oh ya, bagus bener tuh kan? Ibu. Jadi betul. Dengerin, oh jadi begini loh, ya kan. Kakak itu sebenarnya mau adeknya seperti ini. Nah kalau adek mau kakak juga begini. Jadi aku dengerin, aku jelasin juga. Aku mengkonfirmasi maksud dan tujuan. Jadi kakak beradik ini sebenarnya kan saling sayang, ya kan. Cuma ekspresi mereka beda-beda. Jadi si kakak ini sengaja gitu loh, ambil mainan adiknya biar adiknya nangis, karena dia seneng liat adiknya nangis, kayak lucu gitu loh. Gemes gitu kayaknya ya. Iya gitu kan. Nah tapi kan kalau si adik kan kayak, ih kakak tuh kenapa sih kok ambil mainan aku gitu. Jadi saya bilang nggak apa-apa kok nak, begini nih nggak apa-apa gitu kan, main bersama gitu-gitu. Nah kalau misalkan cewek mungkin gampang ya, kita ibaratnya gampang-gampang susah, tapi bisa heart to heart. Kalau anak laki-laki mudian dan ngambek biasanya Mbak Sally treatmentnya tuh kayak gimana? Nah bener, kalau anak laki-laki ini challenge banget ya buat Sally ya. Punya treatment khusus yang dimana Sally harus dengerin maunya dia apa. Karena kayak dia tuh hobinya main kuda. Iya, jadi Sally kalau pengen masuk ke dia, Sally harus temenin dulu dia main kuda. Gitu. Ambil hatinya dulu ya. Ambil hatinya dulu, kayak dia kayak, oh iya nih mama ini ya, maksudnya mengerti aku. Akhirnya tuh mau curhat, tadinya kan nggak mau. Kalau cowok itu kayak gengsinya tinggi gitu kan. Kakak gimana di sekolah gini, kayak aku emang harus cerita ya gitu loh. Bener-bener. Ih males lama udah capek gitu kan. Gitu kan. Tapi dengan cara aku temenin dia, dia akhirnya kayak jadi ngeblend gitu kan, jadi mau menceritakan. Wow, menarik banget ya Bunda ya. Sebenarnya sih untuk semua cara itu termasuk kitanya ya, termasuk bundanya dan juga anak bundanya, approach-nya kayak gimana. Nah mungkin juga banyak banget pertanyaan juga nih Dokter Abi nih, kalau dari segi medis nih dok, mudian anak itu tuh apakah bisa berlangsung lama atau bisa ya udahlah cuma saat itu aja gitu, itu kita harus gimana tuh dok? Iya, jadi sebenarnya sebelum kita tahu mudian pada anak itu lama atau enggak, kita kenali dulu anaknya seperti apa, bahwa semua anak itu berbeda-beda dan juga cara mereka mengekspresikan sesuatu hal itu juga berbeda-beda. Jadi mungkin pada waktu itu di umur sekian anaknya belum bisa mengekspresikan suatu perasaan dengan baik. Misalnya waktu bayi dia belum bisa ngomong sama sekali kan, pasti dia ya jadinya rewel atau gelisah. Sudah bertumbuh besar mungkin dia juga ternyata mengalami, kok saya merasakan hal ini, kok saya merasakan hal ini. Senang atau sedih sekalipun itu bisa menjadi sesuatu yang membuat mereka kewalahan. Dan pada akhirnya gimana ya saya harus mengungkapkannya. Nah akhirnya lewat suasana hati yang terlihat seolah-olah berubah-ubahnya cepat gitu. Dan kadang-kadang ketika dia mungkin sama sekali tidak bisa mengungkapkannya, jatuhnya kelihatannya seperti sedang ngambek gitu. Nah terus juga jadinya kelihatan nih kadang-kadang dia meluap-luap, kadang-kadang dia justru jadi diam dan murung, atau bahkan kadang-kadang dia jadinya ya udah dia cemberut, dia diem aja terus jadi ngambek gitu kan. Nah itu sebenarnya semua masih dalam kategori yang bisa kita bilang sebagai temper tantrum, tapi dalam versi silent ya. Kalau kita sering lihat anak-anak yang temper itu kan yang berontak, marah-marah gitu ya. Tapi ternyata ada juga yang versi diemnya gitu Mbak Uci dan Mbak Sally. Yang kita bisa lihat dengan posisinya mereka ngambek, sebenarnya mungkin lagi marah atau frustrasi tapi nggak bisa mengungkapkan, jatuhnya dia diem aja. Gitu. Jadi beda karakter, beda pembuktian dirinya nih, aku lagi marah apa enggak gitu kan. Bener. Tapi kalau misalkan ya dok ya, mungkin bukan hanya aku yang rasain ya, mungkin juga bunda lain atau mungkin Mbak Sally nih gitu. Pernah nggak sih kalau misalkan anak lagi ngambek, itu kita harus gimana? Apakah kita juga harus ibaratnya heart to heart lah ya? Oke, pasti kan anak akan dengerin. Tapi kalau misalkan anak tipenya yang diem gitu, nah Mbak Sally tuh approach-nya gimana tuh Mbak Sally? Ada nggak karakter anak Mbak Sally yang ya udah kalau marah aku
diem aja gitu? Ada, yang pertama. Oh, oke. Yang pertama itu kalau marah diem aja ya kan. Nah, kita tuh harus cari tahu dulu gitu loh. Dia tuh marahnya kenapa ya? Karena ya itu bener kata dokter tadi yang disampaikan, marahnya dia tuh sebenarnya ada beberapa penyebab faktor gitu kan. Ada mungkin sesuatu yang dia pendam. Betul. Ya kan, yang dia pendam akhirnya dia kayak cuma kenapa dong dia akhirnya sensi gitu. Gitu. Aku pernah ngalamin kejadian itu, ternyata aku nanya kan ke temennya. Aku nanya ke temennya, ya, itu Faisal kenapa ya? Oh ternyata dia tadi jatuh, main kuda dia jatuh, padahal dia tuh besok mau lomba. Jadi dia tuh kayak kesel gitu kan. Nah terus kayak aku ngomong-ngomong sedikit jadi kayak marah gitu kan. Tapi terus aku tahu dia berarti lagi ada sesuatu yang dipendam tapi dia nggak cerita gitu kan. Terus akhirnya aku bilang, Kak nggak apa-apa, kalau ada apa-apa kakak cerita aja sama mama biar mama tahu ngerti keadaan kakak gitu kan. Kalau enggak mama mana tahu ya kan. Kakak kenapa sih marah-marah gitu. Tapi akhirnya dia mau curhat, mau cerita akhirnya gitu. Setelah kondisinya tuh udah mendingan gitu kan. Gitu. Kita juga harus lihat situasi dan kondisi ya. Jadi seorang ibu tuh bener-bener harus banyak belajar. Betul. Nggak pernah bisa berhenti ya Mbak Sally ya? Nggak bisa pernah berhenti. Soalnya memang karakter anak tuh unik kan, beda-beda gitu. Iya sih, setuju banget nih. Pernah nggak sih, aku tuh kebetulan pengalamanku pribadi nih, Mbak Sally dan juga dokter nih. Kebetulan salah satu anakku itu kalau mau minta apa-apa, itu dia tuh bener-bener insist gitu kan. Sampai akhirnya pada usia 2 tahun gitu ya, dia tuh pernah bisa tidur-tiduran di lantai mall dan sebagainya gitu. Karena dia pengen showing like, I want to get something gitu, aku bener-bener gitu. Nah sebagai ibu muda pada saat itu, nggak muda juga ya, tapi mungkin kayak awal gitu kan masih bingung kayak, aku harus gimana ya? Mau marah di depan umum bingung, ditambah deketin tambah teriak gitu kan. Nah itu kalau secara dokter nih ya, menurut dokter tuh harus gimana sih ketika ibu ngadepin anak tuh yang kayak gitu. Oke. Jadi balik lagi tadi seperti yang di awal, kita harus mengenali dulu karakter anak masing-masing. Kemudian kalau anak ini sedang istilahnya dia mengeluarkan keinginannya tapi lewat emosi yang berlebihan gitu kan ya. Ya kita sebagai orang tua yang pertama jangan panik dulu. Usahakan tetap tenang saat menghadapi anak. Karena kalau kita panik, kitanya marah balik, anak juga tahu. Anak tuh tahu kapan kita marah, kita panik, kita khawatir, itu tahu. Jadi bukan cuma orang tua yang mengenal anak, anak pun mengenal orang tua seperti apa. Dan ketika kita misalkan jadi terlalu takut, terlalu khawatir sehingga kita akhirnya mengikuti semua keinginan dia, ya lama-kelamaan itulah cara dia untuk meminta dari kita. Pertama jadi kita tetap tenang, kemudian biarkan dia dulu mengeluarkan emosinya itu. Jadi nggak perlu dipaksa juga, terus malah dia ngomel, kita ngomel balik. Akhirnya jadi perang dan tidak mendapatkan solusi. Jadi biarkan dia keluarkan emosinya, nanti dia sudah mulai mereda, atau misalkan kalau di dalam mall terlalu ramai, kita bisa bawa dia ke area yang mungkin lebih sepi, tidak begitu banyak orang, jadi tidak menarik terlalu banyak orang juga gitu. Nah di tempat seperti itu baru kita lihat perkembangannya makin seperti apa nih. Setelah dia mulai sudah reda, baru kita ajak ngobrol. Kenapa tadi kakak marah-marah, mau apa? Coba disampaikan dengan baik. Kalau kamu teriak-teriak, kamu marah-marah seperti itu, mama tidak mengerti apa yang kamu inginkan gitu. Jadi dua komunikasi lah ya, dua arah gitu ya. Jadi jangan dia lagi ngamuk, kita ngamuk balik. Nah itu juga nggak bakal ketemu. Atau sebaliknya dia ngamuk, kita langsung kasih apa yang dia mau. Itu lebih nggak bagus lagi ya. Jadi kalau aku pribadi ya, kebetulan emang kejadian gitu Mbak Sally sama dokter nih. Jadi memang anakku tuh ya itulah marah di salah satu mall lah ya. Wah sampai tidur-tiduran. Kalau aku tinggal. Tapi memang diliatin sama mbaknya gitu. Tapi aku tinggal literally. Cuma dalam hati kayak, bener gak ya caraku gitu ya. Karena kalau misalkan aku hadepin pasti emosi dong gitu kan. Ditarik pun dia narik balik gitu kan, berontak kan. Jadi itu aku tinggal aja sampai akhirnya dia capek, mungkin dia malu gitu kan. Akhirnya dia ngejar aku dan disitulah dia baru, mah ternyata Adam salah ya, Adam nggak boleh gini ya gitu, baru gitu. Cuma mungkin di luaran sana ibu-ibu juga ada yang gimana ya, mungkin kalau malu kan ya udah gitu. Tapi kalau cara ninggalin anak pada saat marah itu gimana? Dok, apakah ya janganlah atau nanti bikin anak jadi ngedown atau gimana? Sebenarnya ninggalin itu juga kadang-kadang membuat
tergantung ya. Sebenarnya kalau ninggalin banget itu membuat anak mungkin terasa benar-benar dia, oh saya tidak diperdulikan sama sekali. Tapi kalau kita ninggalin, tapi dia tahu kita sebenarnya masih mengintai, maksudnya masih mengawasi lah gitu. Sebenarnya ya udah kita cuma mau lihat aja kamu sampai mana nih ngambeknya, marahnya gitu. Anak tuh tahu, cuman dia pada akhirnya bisa menganalisis sendiri bahwa oh tidak seperti ini loh cara meminta gitu loh. Jadi lain kali dia mungkin tidak akan seperti itu lagi gitu. Memang tidak bisa kita tinggal begitu aja ya, walaupun bagaimanapun tetap harus diawasi. Betul. Gitu. Tapi Mbak Sally boleh nggak cerita-cerita lagi, misalkan kayak Mbak Sally udah punya 3 anak, 2 perempuan, 1 laki-laki gitu kan, karakternya beda-beda gitu. Ada nggak sih kayak treatment khusus nih pada saat mungkin ya tiga-tiganya lagi bersih tegang gitu. Nah kalau Mbak Sally, yang Mbak Sally lakukan tuh gimana? Apakah yuk satu-satu atau langsung tiga-tiganya aja sekaligus gitu? Iya. Kalau Sally memang membiasakan semua ini ya intim gitu kan, satu-satu. Karena soalnya treatmentnya ya beda-beda gitu kan, jadi nggak disamaratakan. Cuma ada proses di mana yaitu misalkan kayak anak nangis yang tadi kayak Mochi kasih tahu ke Sally tuh melakukannya dengan cara aku liatin, aku diemin, karena Sally tuh ngelihat kalau anak nangis minta sesuatu tuh itu kan proses dia negosiasi ya. Betul. Iya. Iya, jadi betul. Buat kuatan nih. Oke, kamu negosiasi betul nggak apa-apa, gitu kan? Nggak apa-apa. Terus kalau udah dia capek baru Sally bilang gitu kan, nah kayak gitu tuh nggak baik gitu kan. Kalau biasanya kan yang kecil tuh si Bella tuh aku bilang, kalau Bella nangis begitu minta, mama nggak akan beliin gitu kan. Tapi kalau Bella minta baik-baik, mama akan pikirin, pertimbangkan gitu kan. Terus Sally membiasakan anak-anak tuh nggak semua yang anak minta tuh Sally turutin, akan Sally pilih gitu kan. Oh ini oke, oh ini enggak, kayak gitu kan, kayak gitu. Terus ya kalau yang kakak tuh lebih kayak kakak mau apa gitu kan. Saya suka nonton. Beda gitu ya. Iya beda, suka mau nonton. Ayo kita nonton berdua, ngobrol berdua. Karena si kakak itu mungkin merasa nggak nyaman juga kalau cerita ada adik-adiknya. Oh iya kakak pertama gitu kan. Gitu kan. Ada gengsinya juga. Ada gengsi gitu kan. Nah kalau yang kedua pun gitu, kalau main sama adiknya tuh dia kayak ngerasa dia tuh kayak anak kecil gitu. Dia lebih suka dia main sama teman-temannya, aku menemani, dia suka tuh. Sama mama aku yuk, dia tuh kayak bangga banget gitu sama aku. Aku mau ngajak mamaku nih jalan-jalan nih, yuk kita jalan-jalan gitu kan. Nah sebenarnya kalau adiknya sebenarnya dia dengan happy dia kalau ada kakak-kakaknya gitu kan. Jadi udah iyalah kumpul lah ya. Kumpul maunya. Ada saatnya memang kumpul, tapi ada saatnya memang punya me time sendiri-sendiri. Jadi ketika ada masalah, jadi Mbak Sally yaudah yuk satu-satu nih sama mama gitu kan, yang lainnya nunggu giliran. Jadi aku suka bagi minggu-minggu sih, minggu pertama sama yang pertama, minggu kedua main kedua, minggu ketiga main ketiga, nanti minggu 4 bareng-bareng. Jadi ada waktunya, jadi ibaratnya mama nggak sayang cuma ini doang, tapi memang mereka tahu waktunya anak-anak sama Mbak Sally itu kapan. Iya, gitu. jadi Sally selalu kasih tahu ke anak-anak bahwa sayangnya orang tua tuh ke anak-anak nggak ada yang berbeda, sama semua gitu betul. Sama seperti kita punya 5 jari nih, kita kalau disuruh pilih, suruh potong jari yang mana kita nggak ada yang mau kan? Karena itu gitu sama semua, walaupun berbeda-beda tapi sama semua gitu. Iya, benar. Selalu banget. Soalnya anak-anak ada juga gitu yang kayak jealous. Pasti anak zaman sekarang gitu kan. Kayak yang kedua, mama tuh di Jakarta terus deh sama kakak terus gitu kan. Kapan ke Cirebonnya gitu. Ya kan. Kalau aku nanti lama di Cirebon si kakak kapan ke Jakarta, kapan kita nonton gitu. Ya kan, terus ya itu selalu aku bilang gitu. Pokoknya sayangnya mama ke kalian sama semua, nggak ada bedanya. Gitu. Wow, luar biasa ya Bunda ya. Nah ini agak penasaran lagi nih dok, sebelum aku ke dokter Abi lagi nih. Ke Mbak Sally ini, orang udah pada tahu kalau Mbak Sally itu adalah seorang wanita yang luar biasa ya, udah muda tapi bisnisnya banyak di mana-mana gitu kan. Terus gimana caranya ngatur ya, ibaratnya banyak kan yang bilang kalau misalkan ibu pekerja kadang kurang deket sama anaknya kan gitu kan. Mungkin tadi Mbak Sally udah jelasin kalau ke anakku biasanya aku ada me time sendiri gitu. Ada nggak sih kayak satu momen Mbak Sally ngejelasin ke anak why I'm doing that gitu kan. Aku kenapa sih harus bekerja, aku kenapa harus gini, karena anak zaman sekarang tuh sempet nanya. Contohnya anakku, mama kenapa mama kerja terus, emang mama nggak capek gitu. Itu aku selalu ngejelasin kayak ya karena mama harus bekerja ini dan itu, alasannya ini dan itu. Kalau Mbak Sally ke anak tuh gimana? Iya, aku selain menjelaskan aku pun sering mengajak
Oke. Ngajak kerja juga. Iya, betul. Yes, Kalau nice. meeting aku suka aja ya kan, kalau pas dia memang pulang sekolah gitu kan, atau terus kalau misalkan aku ada ngisi acara nih, Betul. ya kan, biasanya kan kalau event-event tuh adanya di hari Sabtu Minggu. Tapi kan sebenarnya di situ tuh waktu aku sama anak, ya kan. Oke. Aku tolakin semua juga nggak mungkin gitu. Jadi Betul. aku ada beberapa yang aku memang urgent itu aku harus terima, tapi aku bawa anakku biar anakku lihat gitu apa sih yang dikerjakan sama ibunya gitu kan. Terus anakku sampai kayak kemarin tuh ngirimin surat cinta sweet banget so gitu sweet. kan. Okay. Dia bilang, oh jadi mama tuh ternyata nggak gampang, karena dia tahu gitu loh, mamanya meeting dari tempat satu ke tempat yang lain gitu kan, mamanya bikin event kayak gimana. Akhirnya anak-anak kayak memahami dan lebih positif gitu responnya. Kalau aku bilang, Kak kita kesini ya, oh iya mah, ya aku tahu kok mama mau ada acara ya di sini ya, iya mah, oke gitu. Tuh kan, jadi para bunda jangan berkecil hati. Apapun yang kita lakukan, walaupun kita memang nggak banyak ya menghabiskan waktu di rumah bersama anak, tapi kita yakin banget ya, setiap bunda pasti ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, apalagi buah hati tercinta. Betul, kalau saya mikirnya kayak lebih penting kualitas. Jadi quality time tuh penting daripada kuantitas. Kita banyak tapi nggak berkualitas kan. Iya, malah marah-marah, stres gitu sering kan. ketemu malah jadi marah-marah, malah jadi nggak karu-karuan. Mendingan kita ya ada quality time yang benar-benar deep banget gitu kan. Oke, jadi tuh baru pada bisa jawab nih kalau misalkan ada yang bilang, ih kan ibu bekerja nggak deket sama anak, siapa bilang ya. Bisa bahkan justru kita bisa, siapapun bunda, makanya aku bilang tadi bunda mau melakukan apapun itu semuanya adalah terserah kita sih sebenarnya, kita mau komunikasinya seperti apa. Balik lagi ke mood swing, terus juga mengenai anak-anak marah gitu ya. Ada nggak sih dok batasan nih dok, kira-kira wah kayaknya anak ini agak terlalu berlebihan sampai mungkin apakah kita harus bawa untuk ngobrol dengan psikiater atau psikolog, mungkin setelah kita dari ibu nih udah heart to heart, udah bener-bener we already giving the best lah, kita udah kasih yang terbaik buat anak supaya mungkin nak jangan ngulangi lagi, tapi secara terus menerus itu anak tidak berubah sikapnya. Itu ada nggak sih batasan atau mungkin kayak nih kalau anak sudah sampai begini kayaknya kita harus minta tolong sama yang profesional seperti itu. Oke. Jadi pada dasarnya untuk moody ataupun perubahan suasana hati pada anak, walaupun dia cepat atau terkesan berubah-ubah terus-menerus ya dalam fase-fase tertentu, betul. Akan tetapi itu biasanya tidak berlangsung terlalu lama. Jadi kalau misalkan perubahan suasana hati ini terjadi mendadak atau misalkan terlalu lama, sudah segala cara kita upayakan tidak ada perubahan, kelihatan misalkan anaknya ngambek setiap hari ngambek, tidak mau cerita, tidak mau ngobrol, kitanya juga mungkin nggak bisa menggali apapun dari dia sama sekali. Betul. Itu sudah tanda bahwa kita membutuhkan tenaga profesional. Karena kemungkinan antara memang anak yang sedang mengalami masalah atau orang tuanya yang tidak mengerti bagaimana cara berkomunikasi dengan anaknya sendiri, orang tuanya yang belum mengenali karakter anaknya, atau memang anaknya sedang dalam fase-fase tertentu yang kita sebagai orang tua perlu pemahaman lebih untuk mengerti itu dan bagaimana cara kita mengintervensinya. Nah itu hanya bisa dibantu dengan tenaga profesional yang sudah terlatih. Jadi sebagai orang tua juga jangan gengsi nih. Betul, jangan malu juga ya minta bantuan malu, ya. Jangan merasa saya orang tuanya, saya yang paling mengenal anak saya, untuk apa saya konsultasikan dengan orang lain gitu. Ya nggak perlu sampai sebegitunya juga gitu. Justru kadang-kadang dengan kita berkonsultasi dengan orang lain, misalkan dengan orang yang sudah berpengalaman terlebih dahulu sebagai orang tua, ataupun dengan tenaga profesional yang sudah mempelajari mengenai karakteristik anak dan tumbuh kembangnya, akan sangat membantu kita untuk mendapatkan insight-insight baru nih. Kita jadi juga pola pikirnya nggak stop di situ aja. Kan kita juga sebagai orang tua selama hidup akan terus belajar untuk mengurus anak, mendewasakan anak juga. Kitanya pun juga harus mendewasakan diri untuk bisa menerima dan juga menangani ya dok ya. Betul. Oke, jadi sebenarnya yang dokter Abi bilang tadi ya bunda ya, yang terpenting itu tuh kita nggak boleh takut kali ya, ya Mbak Sally, nggak perlu gengsi. Jadi ya memang anak itu adalah orang terdekat dari kita ya sebagai seorang ibu. Tapi ketika namanya ibu kan pasti juga ada kekurangan nih. Kita harus mengetahui kali ya dok ya Mbak Sally ya. Jadi kalau misalkan kita rasa, aduh aku udah melakukan segala cara, tapi ternyata tuh ya aku nggak bisa nih, bukan nggak bisa ya, tapi mungkin belum nih, gimana ya? Ya udah, kalian bisa kok, para bunda bisa mencari pertolongan terhadap tenaga profesional yang bisa membantu masalah bunda tersebut gitu. Ada nih tips and triknya nggak sih Mbak Sally untuk cara mengendalikan emosi by Mbak Sally nih buat anak Mbak Sally khususnya? Iya,
aku menarik banget nih, aku pernah punya cerita memang sampai aku bawa anakku ke psikolog. Oh, oke. Ya, karena dia tuh waktu itu kan aku pilihin sekolah, ya kan. Mungkin dia tuh sekolahnya agak kurang sreg mungkin. Tapi dia tuh cuma diem gitu loh. Aku bilang kenapa? Dia tetap nggak mau cerita. Akhirnya aku bilang, kalau misalkan kakak nggak bisa cerita ke mama, nggak apa-apa ya, mama ajak kakak ke psikolog. Ngapain? Gitu kan. Dia bilang, ngapain? Nggak apa-apa, itu kan profesional, ada ilmunya gitu, biar kakak bisa cerita. Oh, akhirnya nice, dia mau juga. Akhirnya ya itu dia cerita ke psikolognya bahwa dia tuh nggak suka sama sekolahannya, tapi dia tuh nggak mau buat aku tuh mama kecewa gitu ya, nyari lagi nih nanti gitu lagi kan. Aku tuh tahu mama sayang sama aku, mama udah bisa mencari sekolah terbaik, tapi itu aku ngerasa kurang cocok gitu di situ gitu kan. Ternyata memang dok, akhirnya sama orang bisa cerita sama mamanya, dia menjaga gitu kan, mamanya kecewa, sedih, katanya kayak gitu. Itu usia berapa Mbak Sally? SMP, berarti anakku mau masuk SMP. Wow. Jadi itu emang Mbak Sally malah justru menawarkan gitu ya, gimana gitu kan. Dan anak juga accept untuk ibaratnya curhat ke pihak yang lain kan. Iya, ternyata memang butuh itu gitu kan. Dan belum banyak orang tua yang maksudnya kayak tabu banget kan ya, bawa anak ke psikolog, kesannya tuh gimana. Padahal nggak apa-apa, kita jelasin gitu kan. Butuh juga kok orang lain untuk curhat, nggak harus ke mamanya gitu kan. Ada sesuatu hal mungkin yang dia nggak bisa ungkapkan ke mamanya, tapi bisa ungkapkan ke orang lain. Tapi itu juga beneran kejadian kebetulan sama anakku yang pertama lagi gitu ya. Jadi anakku ini, aku punya 2 anak, yang satu perempuan, yang satu laki-laki nih dok. Yang satu itu Adam umurnya 6 tahun dan Helen itu umurnya baru 3 tahun. Cuma memang Adam ini ibaratnya sedikit berbeda, dia agak sedikit super power kalau dia jadi kalau dia nangis, kalau dia marah, itu dia benar-benar yang fullin tuh semua powernya dia, jadi nggak yang setengah-setengah. Kalau marah banget, nangis banget. Sampai memang aku heart to heart sama Adam. Jadi ada satu case, dia itu aku sekolahkan belajar piano sekaligus belajar drum di waktu yang memang bersamaan. Jadi habis piano dia langsung les drum. Dia itu tuh marah gitu, tapi marahnya dia itu dia kayak nggak mau makan, terus dia kayak teriak-teriak sama mbaknya kayak gitu kan. Ya yang namanya ibu, yang aku bilang tadi, aku nanya, Adam kamu kenapa? Papa, dia cuma bilang it's okay mom, terus go away, dia udah stay di kamarnya, umur 6 tahun gitu kan. Ya namanya aku gitu ya, mungkin aku baru capek pulang kerja gitu kan, kayak apa ya, akhirnya ya memang aku bawa dia, tapi lebih tepatnya sih kita berdua gitu. Aku bilang sama anakku kayak, Dam, mama tuh stres banget, curhat yuk. Sama siapa mah gitu? Sama psikolog atau psikiater gitu. Terus dia akan nanya, apa itu mah gitu. Terus aku jelasin, akhirnya dia mau terbuka gitu. Jadi mungkin banyak cara ya Mbak Sally. Iya, betul. Oke. Nah, buat bunda-bunda, jadi di sini tuh ibaratnya jangan putus asa, jangan sedih ketika memang mood anak tuh berubah-berubah gitu kan. Nah, kalau misalkan dari sisi dokter nih dok, kan tadi mengendalikan anak kita sudah dijelasin juga gitu kan. Terus mengenalkan anak untuk berbicara mengenai emosinya juga sudah gitu. Nah, kalau menurut dokter, karakter anak itu bisa dilihat nggak sih dari cara dia mengungkapkan masalah atau perasaannya dia? Bisa banget, Mbak. Bisa banget. Jadi memang tidak semua anak itu mampu untuk mengungkapkan perasaannya secara verbal ya. Ada yang melakukannya melalui aksi juga. Jadi misalkan dari kegiatan dia sehari-hari, atau misalkan dia membuat suatu karya, misalkan dalam bentuk tulisan, atau dalam bentuk lukisan, atau bentuk gambar. Ya itu semua akan menggambarkan karakteristik anak itu sendiri, dan seiring perkembangan juga mungkin akan berubah lagi nih. Jadi nggak perlu kaget kalau misalkan next time kok anak ini lama-lama jadi semakin vokal ya. Ya mungkin kita atau justru sebaliknya gitu ya, jadi pendiam mungkin gitu. Juga sesuai dengan paparan lingkungan atau paparan dari bagaimana cara kita mendidik dia untuk lebih berani berbicara gitu. Ya kita terima segala perubahannya, tapi kita juga mendewasakan diri untuk wawas diri juga. Kita juga melihat apa sih yang sudah kita lakukan kepada anak kita dan apa yang menjadi kontribusi terhadap sikapnya saat ini. Nah, jadi kita selain mengenali karakteristik anak, kita juga mengenali karakteristik kita sebagai orang tua, dan pada akhirnya kita akan menemukan suatu chemistry antara orang tua dan anak itu sendiri yang memang untuk setiap keluarga pasti unik. Spesial juga. Beda-beda biasanya ya, anak 1, anak 2, anak 3 tuh luar biasa unik pasti sifatnya dok ya.
Oh oke. Jadi ibaratnya tuh karakter anak tuh mungkin ibarat nih kalau kata orang pernah dengar gak sih? Oh iya sikapnya dia nggak akan berubah dong, emang udah begitu, tapi sifat bisa berubah gitu kan. Nah sikap dan juga sifat gitu. Kalau misalkan menurut dokter bisa dijelasin nggak bedanya apa dan apa nih yang bisa kita build in lagi nih gitu untuk karakter anak kita nih dok? Oke. Kalau sikap itu adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Kemudian misalnya bagaimana cara kita bersikap di suatu ruangan, cara bagaimana kita bersikap di depan publik gitu ya. Tapi kalau sifat itu sudah termasuk dalam karakter yang terbentuk sejak dini, bahkan sejak genetiknya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mengenali dari cara alaminya atau nature-nya dan nurture-nya, bagaimana kita membungkus anak kita dengan kasih sayang dan juga pendidikan. Jadi bagaimana kita mendukung semuanya itu ya tentu dengan mendukung semua kecerdasannya, tidak hanya intelektualnya aja, tapi juga emosional dan spiritualnya. Yang kita pengen itu semuanya seimbang, gitu Mbak. Jadi sehingga sikap yang dia pelajari nanti bisa ditunjang dengan sifat yang sudah kita bentuk juga sejak dini. Oh oke. Makanya banyak yang bilang golden age, gimana kita sebagai orang tua tuh bisa mengemas pada saat usia-usia rentan gitu ya. Jangan sampai nanti sudah keburu dewasa, sifat-sifat yang tidak bisa terkontrol sudah ibaratnya ya udah membatu ya. Udah saking lamanya gitu. Oke kalau udah gede, batu deh ini anak nih gitu. Menarik sekali ya Bunda ya. Tadi Mbak Sally udah ngejelasin gimana sih cara ngontrol emosi anak. Terus Mbak Sally dan dokter juga udah ngejelasin gimana nih ya supaya anak bisa berkomunikasi sama kita. Tapi nih, biasalah ya kalau ibu-ibu kan aku sering banget update gitu kan. Ini kan di luar sana tuh lagi banyak kasus-kasus nih dok. Yang ibaratnya usianya tuh usia muda. Tapi bisa melakukan sesuatu yang menurut aku di luar nalariku ya gitu kan. Dengan usia segitu kok bisa berpikiran seperti itu. Mungkin karena salah satunya emosi gitu lah. Nah ini ada pertanyaan yang masih di benakku sebagai seorang ibu dan mungkin di benak bunda-bunda juga Mbak Sally juga ada gitu ya. Sebenarnya moody gitu ya dok, atau emosi pada anak itu bisa menunjukkan karakter anak nggak sih dok? Kok bisa nih? Mungkin yang kalau kita kan mikir, anak kecil umur segitu nggak mungkin lah bisa pikir kayak sejauh itu melakukan tindakan kekerasan berdasarkan emosi gitu. Kalau menurut dokter tuh gimana tuh dok ngelihat pandangan seperti ini? Oke, ya jelas dari karakter anak itu bisa dilihat dari segala macam aspek ya. Termasuk juga dari kesehariannya dan juga suasana hatinya, kemudian bagaimana cara dia bersikap dan juga bagaimana sifatnya seperti yang tadi sudah diobrolkan sebelumnya ya. Tapi kalau misalkan perubahan suasana hati ini terjadi terlalu drastis atau terlalu lama atau terlalu ekstrim, katakanlah misalkan dia selalu membanting-banting barang atau mungkin ada melakukan kekerasan, kita lihat itu nggak sengaja pukul atau apa gitu ya. Nah itu kita mesti lihat intensinya, apakah itu dalam kadar yang sengaja, niatnya apa, atau dia tidak sengaja, tidak tahu maknanya kalau ternyata kekerasan itu nggak boleh toh gitu, atau ternyata memang dia melakukan itu ada maksudnya. Nah maksudnya ini apa yang harus kita cari tahu. Kalau memang kita kesulitan untuk mencari tahu maksudnya apa, dan hal ini terjadi terlalu lama atau sampai orang tua pun sulit mengendalikan, ya seperti yang tadi sudah saya katakan, ya kita tidak ada salahnya untuk membawakan anak ke tenaga ahlinya, contohnya ke psikolog anak. Karena kan ya kita sekali lagi kita ingin mengantisipasi apakah ada kemungkinan tertentu yang kita sebagai orang tua bisa aja miss gitu loh. Betul. Ya kan, kita anak kan nggak 24 jam mungkin ya kita sebagai orang tua. Dan nggak semua hal anak juga bisa ungkapkan dengan hal yang kita mengerti gitu. Kadang-kadang bahasa anak juga berbeda dengan pemahaman orang dewasa gitu kan. Jadi jangan sampai kita miss bahwa ada tanda-tanda sesuatu, misalkan masalah psikologis katakanlah, dia mengalami suatu depresi atau ada masalah mental lainnya, dan itu sedini mungkin lebih baik untuk sedini mungkin diketahui akan lebih baik untuk penanganannya ke depan. Jadi kita juga tahu bagaimana harus bersikap dengan anak ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita bekali supaya development-nya, perkembangannya ke depannya jadi jauh lebih baik, dia bisa beraktivitas dengan aktif dan juga produktif sebagaimana anak semestinya gitu. Jadi pun kita bisa ngeh lah ya gitu. Kalau menurut Mbak Sally nih, gimana nih Mbak Sally ngelihat, kayak aku aja sebagai ibu tuh kadang dok itu serem ngeliat berita. Ya Allah, baru di bawah 17 tahun gemes gitu rasanya. Kok bisa melakukan sesuatu yang menurut aku di luar nalar sih sebenarnya gitu. Kalau pandangan Mbak Sally dan cara nih Mbak Sally untuk menjauhkan
amit-amit ya anak-anak dari pergaulan ataupun melihat seperti itu, apa yang Mbak Sally lakukan? Ya, Sally sih kemarin tuh kebetulan sekitar 1 bulan yang lalu dipanggil tuh parent sama teachernya sekolahan. Aku kayak mikir ada apa ya gitu kan. Betul. Ternyata ditanyain gitu kan. Ini memang parentsnya tinggalnya di Cirebon. Anakku yang satu ini kan tinggal di Jakarta gitu kan. Terus ditanya juga di rumahnya tuh sama siapa gitu kan. Terus nanti gimana, kesepian atau enggak. Oh, ternyata memang faktor keluarga dan faktor lingkungan pergaulan itu sangat mempengaruhi, maksudnya pertumbuhan atau perkembangan yang yaitu karakter anak, sifat anak, sikap anak itu sangat mempengaruhi banget gitu. Jadi memang kita sebagai orang tua juga harus pertama bisa menjaga. Ya kan, menjaga ya di keluarga dulu nih ya kan. Betul. Di keluarga kan soalnya paling dekat nih. Menjaga gimana biar situasi ini kondusif. Jangan sampai ya kayak bertengkar di depan anak. Betul. Atau kita kadang kan lagi terima telepon, kita nggak sengaja kesel, marah-marah, itu anak akan ngerekam gitu. Selain itu kita juga harus menjaga melihat lingkungan anak. Makanya kenapa aku tuh aware banget ke sekolah. Sekolah itu kan soalnya paling lama ya, anak tuh di sekolah. Iya benar, di second home-nya ya. Dari pagi sampai sore loh sekarang anak. Bener, apalagi les lagi, aduh bener. Gitu. Jadi memang lingkungan sekolah juga mempengaruhi ya kan, teman-temannya bagaimana gitu kan, terus teachernya juga seperti apa. Ada faktor X lah ya. Faktor X gitu. Jadi menurut aku parents nih harus aware ke situ, harus benar-benar menjaga, bukan kayak cuma udah deh begini aja, nggak bisa. Anak tuh harus dipantau terus gitu kan. Betul. Dan harus kita juga update gitu. Kayak mungkin beberapa kasus kadang orang tuanya tuh kaget loh dikasih tahu anaknya begini. Iya benar, rata-rata seperti gitu. itu kan. Perasaan di rumah nggak begitu. Benar. Nah kita tuh perlu kontrol juga, perlu nanya juga, perlu tahu juga anak-anak kita nih bergaul sama siapa, teman-temannya gimana gitu loh. Nggak tutup mata, tutup telinga, udah deh anak gue ya udah di rumah gue lihat anteng, diem gitu. Baik, imut gitu udah kan. deh gitu kan. Enggak gitu kan. Di luaran kita mau tahu nih anak kita gaulnya kayak gimana gitu. Biar kita tuh nggak kecolongan. Ya kan, biar kita bisa nasihatin misalkan anak kita sampai agak salah nih, ya kan kita bisa hey, ini nggak baik loh. Ada batasan gitu ya. Iya, kayak gitu sih kalau dari Sally sendiri. Jadi orang tuh benar-benar harus super duper detail gitu ke anak. Oke, jadi Mbak Sally tuh benar-benar harus tahu dulu nih faktornya nih, ibaratnya sekolahnya gimana, lingkungan anak kayak gimana gitu kan. Bergaulnya juga gimana. Oke, gitu. Apalagi kan sekarang salah satu anaknya Mbak Sally SMP gitu kan. SMA yang SMA lagi kan itu. Nah, untuk mungkin kalau misalkan masih SD, SMP itu masih galak. Kalau SMA pendekatannya gimana tuh Mbak Sally? Mungkin buat ibu-ibu bunda, ibu bunda lagi, ibu-ibu di luar sana dan juga bunda-bunda saking excitednya deh ya. Cara ngadepin anak-anak SMA usia gitu gimana tuh? Iya, ini anak-anak SMA nih sebenarnya anak-anak yang lagi merasa gue nih udah mulai dewasa. Betul. Gitu kan? Jadi lingkungannya pun dia ngerasa gue lebih nyaman sama teman-temannya, karena teman-teman tuh mengerti banget aku gitu kan, ya kan. Tapi jangan kalah gitu. Sebagai orang tua kita juga harus bisa menjadi sahabat untuk anak. Betul. Dengan apa nih? Dia sukanya apa nih? Kayak anakku yang nomor 2 sukanya kan K-pop. Kemarin tuh temenin konser. Oh ya, sesungguhnya tuh nggak suka, tapi kita nggak boleh egois. Betul. Nggak boleh menuntut anak tuh harus ngikut kita, harus ngerti kita. Tapi kita juga harus mengerti dan mengikuti anak, ya kan? Kayak anakku yang cowok suka main kuda. Mau nggak mau dong, gitu kan? Ikutan main lah ya. Juga gitu, karena biar dia ngerasa ini orang tua nih nggak kuno, nggak jadul, tapi kekinian juga loh, bisa jadi sahabatnya. Dari situ menarik. Sih bisa masuk banget gitu kan kita. Makanya sebenarnya ini banyak yang bilang mungkin kalau di era saya ya, kelihatan deh usianya. Mungkin kalau di eranya saya, ibaratnya tahun 80-90-an, sebagai anak itu kita tidak boleh berucap ibaratnya gitu kan. Kalau misalkan dimarahin kita nggak boleh say back lah ibaratnya, itu kan udah gitu, nggak boleh tuh. Tapi malah justru kalau kita ngelihat positifnya dari anak, bisa dibilang nyebutnya apa, gen milenial ya, atau Gen Z ya atau gitu kan, itu kan ibaratnya ada bagusnya juga sebenarnya, melatih anak untuk
bisa berani cerita, ya kan, berani speak up, tapi mungkin ada batasannya gitu. Ini ada satu menarik nih, sebelum kita akhiri nih ya, ada satu kebetulan sebelum kita buka tema ini, kita tanya dulu sama sahabat Alo Dokter, apa sih pertanyaan yang mau dikasih tahu gitu. Jadi ada satu pertanyaan yang dia bilang gini, anak saya itu usianya itu 6 tahun dok, dan juga Mbak Sally. Dia orangnya sangat pendiam sekali, tapi hobinya itu, dia itu matiin semut. Jadi setiap ada semut, dia itu bener-bener kayak diinjek, terus dikasih, saya lupa tuh dia bilang dikasih kayak bubuk. Jadi kayak bener-bener tuh gemes gitu ya. Antara awalnya dia pikir gemes gitu, tapi lama-lama jadi kayak terlalu obses gitu. Nah, menurut dokter, si ibunya itu bertanya, ini bagaimana ya dok? Apa yang harus dia lakukan? Karena menurut dia ngomong sama mertuanya ya atau sama ibunya, it's okay lah, namanya anak-anak gitu kan, usianya juga masih gitu, ntar juga berubah. Tapi di satu sisi, karena mungkin ibu ini juga penasaran gitu, jadi dia mau menanyakan bagaimana nih yang harus dia lakukan, itu dok. Oke. Jadi yang jelas, anak itu memang punya suatu hal yang namanya curiosity alias penasaran, rasa penasaran. Jadi kita juga harus melihat, sekali lagi kita harus melihat intensinya apa di balik itu. Apakah dia hanya penasaran, ini ya namanya anak-anak ya tidak selalu dia berniat jahat sebenarnya. Betul. Ketika dia melihat itu, ih gemes gitu. Mungkin lucu kecil-kecil. Benda kecil-kecil gitu dia suka pencet-pencet gitu, mungkin dia tidak bermaksud melakukan hal itu sebagai suatu intensi yang jahat atau apa yang kita pikirkan udah yang negatif duluan nih, karena ngeliat, anak gue karena ketakutan dengan berita-berita di luaran sana gitu kan. Itu kita harus lihat lagi intensinya, dan juga kita lihat dari bagaimana kesehariannya juga. Kita kan sebagai orang tua pasti lihat perilakunya, ada nggak perubahan-perubahan tertentu yang selain daripada itu. Misalkan dia bagaimana dia mengatur emosinya, bagaimana dia menyampaikan amarahnya, gitu. Bagaimana perilakunya terhadap teman-temannya, atau katakanlah lihat di sekolah misalkan dengan anak yang kelihatannya mungkin lebih kecil dari dia, bagaimana perilaku dia. Kalau misalkan ada kekerasan yang dia lakukan juga gitu, atau misalkan ketika melakukan tadi yang kita tanya, kenapa kamu bunuh-bunuhin semutnya? Ya seneng aja gitu, tapi senengnya kenapa? Nah, kita gali lagi ke dalam. Harus tahu lah ya harus detailnya tahu, gitu ya. Kita liatin dulu, jangan langsung kita omelin. Ya, tambah gemes takutnya. Jangan langsung juga kita, pokoknya intinya tetap tenang sebagai orang tua. Walaupun kita udah was-was, di depan anak kita harus tetap tenang. Harus tetap tenang supaya anak juga percaya untuk bercerita kepada kita. Apa jadi nggak di-judge gitu kan. Betul, dia tidak merasa sedang dihakimi. Nanti dia justru melakukannya di belakang-belakang yang kita sama sekali nggak tahu. Kita nggak bisa lagi mengawasi anak itu dengan leluasa gitu. Setelah itu jika memang ada indikasi-indikasi tertentu yang lebih mengkhawatirkan, ya sudah seperti tadi saya bilang, nggak masalah kalau mau bawa ke tenaga profesional yang lebih mengerti tentang hal tersebut, tentang perkembangan anak. Kalau memang misalkan dirasa saya belum yakin nih untuk membawa ke psikolog mana, atau mungkin berat, belum tahu ya gitu mungkin ya. bisa juga secara online dulu, tanya-tanya dulu kayak di Alo Dokter tuh, ada psikolog anak, itu bisa orang tua pergunakan kapanpun, dimanapun untuk nanya-nanya. Ini saya harus apakan ya anak saya? Jadi dia nggak bingung lagi nih menghadapinya, nanti nggak gugup gitu loh. Jangan sampai kita sendiri gugup terhadap anak kita. Karena kita adalah orang tua, ini adalah pedoman anak kita gitu loh. Jangan sampai kita sendiri kelihatan bingung gitu ya. Memang jadi orang tua pasti bingung. Tapi bagaimanapun kita harus menenangkan diri supaya anak juga percaya sama kita. Oke, itu para bunda juga nih. Jadi kalau misalkan nih bunda punya masalah atau apapun, mungkin ya malu nih untuk ke psikolog anak, ataupun juga mungkin malu untuk berbicara dengan yang lain. Bisa kok, di Alo Dokter itu kita adanya ibaratnya konsultasi bersama dengan spesialis-spesialis yang memang bunda butuhkan. Bukan hanya anak, tapi juga spesialis lain yang memang bunda bisa berikan yang terbaik gitu. Misalkan ngelihat, anak saya kok nggak mau makan mungkin karena marah, ataupun juga melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin bunda sendiri nggak tahu nih harus gimana. Tanyakan aja bunda, nggak usah malu. Nanyakan aja di Alo Dokter, karena 24 jam dokter akan membalas dan juga akan memberitahukan apa yang harus dilakukan oleh bunda, sehingga mungkin bisa meringankan atau memberitahukan cara yang tepat untuk menangani. Nah, ternyata udah sampai di penghujung acara, tapi aku mau dong pesan nih buat dari Mbak Sally nih untuk teman-teman bunda di sana mengenai yang bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengontrol emosi anak gitu. Iya,
senang banget nih, terima kasih sebelumnya Mbak Suci. Sama-sama. Maksudnya ini hari ini aku banyak mendapatkan pelajaran dan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya kan. Tadi tentang gimana caranya mengatasi anak yang ngambek ya kan, yang suka kemudian ya. Betul. Terus juga tadi juga dari Mbak Suci mendeteksi anak nih kalau misalkan kenapa-kenapa tuh itu baiknya kan kita tahu ya sejak dini nih kita aware gitu kan. Betul. Jadi baiknya ya tadi udah dikasih tahu bisa ternyata gitu kan lewat online dulu di Halo Dokter 24 jam itu ya. Betul. Wow, itu solusi banget loh, solusi buat ibu-ibu ya. Ya mungkin kan malu dulu nih Mbak Sally. Betul kan, itu sangat bermanfaat sekali dan saya tadi udah mendapatkan kesimpulan, oh ya menjadi orang tua itu memang harus pertama pastinya harus sabar, harus sabar dan harus tenang ya, menghadapi sifat-sifat anak yang memang pasti berbeda-beda walaupun orang tuanya sama nih, ibu bapaknya sama. Oh iya, ya. betul. 3 anak ini pasti berbeda-beda karakternya dan seorang ibu tuh wajib belajar ya. Nah, itu wajib belajar. Aku lihat juga kontennya Halo Dokter nih bagus-bagus banget Asli, ya. Alhamdulillah. Banyak sekali ilmu yang bermanfaat ya, ibu-ibu yang di rumah ya sambil masak nonton ya betul, kan. Betul. Begitu. Jadi thank you so much Dokter Mbak Suci. Sama-sama Mbak Sally. Ya, jangan bosan nanti enggak. Nanti kita ngobrol lagi. Dengan tema yang pastinya lebih menarik lagi ya. Okay. Wow, seru banget tuh ya. Tadi Mbak Sally bilang bahwa kita sebagai ibu itu nggak boleh berhenti dan wajib untuk terus belajar. Betul. Ya Mbak Sally. Ada kesan Dokter Abi untuk bunda-bunda di luar sana yang mungkin sekarang lagi stres banget ngadepin anaknya yang mudian, terus juga mungkin usianya berbeda-beda, apa yang harus bunda lakukan? Oke, untuk semua bunda-bunda yang menonton Halo Dokter juga saya sebelumnya mau terima kasih dulu nih untuk Mbak Sally dan juga Mbak Suci udah berbagi sama kita pengalamannya sebagai seorang ibu yang tentunya nggak mudah. Saya apresiasi banget, dan pasti akan sangat berguna buat banyak bunda-bunda sebagai inspirasi juga dalam menangani anak-anaknya sekalian. Nah, untuk anak yang mudi atau ngambek itu memang di atasnya tidak mudah dan pastinya lebih mudah bicara daripada melakukannya. Dan pada saat di rumah mungkin nanti, saya mau coba, kok kata dokter kayaknya tinggal begini-begini aja, kok nggak sekali coba berhasil gitu ya. Ya memang tidak semua dalam satu kali percobaan bisa berhasil dan tiap anak pasti berbeda. Tapi sebagai orang tua ya kita bisa melakukannya secara rutin dan jangan mudah menyerah. Yang pasti lakukan secara tulus, kemudian pahami bahwa proses dia belajar menyelesaikan rasa frustrasinya lewat ngambek, lewat perubahan suasana hatinya, itulah yang penting nantinya untuk perkembangan dia ke depannya. Itu adalah suatu skill yang sangat akan dibutuhkan dia di kemudian hari untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah, oleh karena itu peran orang tua di situ sangat penting untuk membimbing dia supaya bisa menemukan skill problem solving yang baik sehingga ke depannya ketika dia menghadapi suatu masalah yang bikin dia merasa frustrasi, dia tidak lagi ngambek, dia tidak lagi moody, melainkan menemukan solusi dan juga bisa membawa kebaikan untuk lingkungannya. Amin. Wow, luar biasa sekali ya. Thank you so much loh Mbak Sally Giovanni yang sudah menyempatkan untuk datang ke sini padahal sibuk banget. Thank you banget dan sudah berbagi melalui pengalaman-pengalaman Mbak Sally sendiri. Apalagi sekali lagi Mbak Sally itu bukan punya anak 1 doang loh, tapi 3. Dan luar biasa. Berbisnis ya. Bisnis juga, bisnisnya di mana-mana. Anaknya juga benar-benar hebat semua. Sukses buat Mbak Sally dan juga buat Dokter Abi. Dan buat bunda-bunda di luaran sana, ini aduh sayang banget ini adalah terakhir kita, tapi nggak usah khawatir karena nanti kita akan memberikan mungkin tema-tema yang menarik, tema-tema yang lagi pengen bunda ingin bahas bersama Halo Dokter. Silahkan aja komen. Jangan lupa like and subscribe-nya Halo Dokter YouTube ataupun sosial medianya Halo Dokter. Boleh dong di sosial medianya Mbak Sally mungkin? Oh iya boleh, follow juga @sally.giovanni. Oke. Nah, sebagai orang tua kita memang harus tahu ya kapan kita butuh bantuan dari ahlinya. Khususnya dalam menangani anak-anak kita nih. Di sini Halo Dokter hadir untuk membantu ayah bunda sekalian untuk memberikan akses ke dokter dan ahli kesehatan yang pastinya terpercaya dan juga bisa memberikan informasi akurat untuk buah hati tercinta. Kalau ngomongin soal biaya, nggak usah khawatir.
Untuk membantu meringankan beban ayah dan juga bunda, Alo Dokter juga punya perlindungan kesehatan terbaik untuk anak, yaitu Alo Proteksi Plus. Hanya dengan 229.000 per bulannya, itu sudah termasuk biaya berobat, rawat jalan, rawat inap, itu semua bisa ditanggung cashless. Terus ada manfaat telemedicine-nya yang bisa bunda gunakan kapan saja, di mana saja, bisa konsultasi dengan dokter secara unlimited selama 24 jam penuh. Yuk kita berlangganan Alo Dokter Plus sekarang juga dengan mengunjungi website alodokter.com atau melalui aplikasi Alo Dokter. Untuk kita semua pastinya. Terima kasih, cukup sekian, dan sekali lagi ingat siapapun ya yang di luaran sana ya bunda, kalau ibu itu nggak ada yang salah, nggak ada yang tidak sempurna. Semuanya adalah bunda yang ingin selalu memberikan yang terbaik. Jangan pernah putus asa menghadapi anak-anak, karena bagaimanapun kita sebagai seorang ibu, saya yakin dimanapun kalian berada, ibu akan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Salam biru dan salam sehat selalu dari Alo Dokter. Bye!